Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Hadratul habaib yang sama-sama kita muliakan, para habaib yang hadir pada kesempatan kali ini yang begitu banyak, wabil khusus guru kita Al-Mukarram Al-Muhtaram Al-Habib Mustafa Al-Idrus, juga para habaib-habaib yang lainnya. Sama-sama kita hormati aparatur pemerintah Kecamatan Tambun Utara Al-Mukarram Bapak Haji Najmuddin, juga Kepala Desa Sri Jaya Bapak Cani Hermansyah, Bapak Kepala Desa Sri Mukti, Bapak Lurah Sandam, dan juga para tokoh masyarakat Al-Mukarram, Bapak Haka Damin Sada, para asatidzah, para kiai Al-Mukarram, Kiai Haji Subhi, Kiai Haji Bahrani Lantabur yang hadir pada kesempatan kali ini, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat yang mudah-mudahan duduknya kita mendapatkan cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada siang menjelang sore hari ini kita bisa bersama-sama duduk untuk menghadiri acara haul guru kita Al-Mukarram wal Muhtaram, yaitu Kiai Haji Nana Awwaluddin. Dan saya akan membacakan sedikit biografi dari guru kita, cahaya yang bersinar di ufuk gabus. Biografi singkat Kiai Haji Nana Awwaluddin. Sosok tawadu dan rendah hati, kehalusan dan lemah lembut perangainya menjadi magnet kecintaan setiap orang yang dekat dengannya. Beliau lebur dalam kecintaan kepada Allah, kepada Rasulullah, dan kepada zuriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Senantiasa mengajarkan kepada kita tentang kecintaan kepada mereka semua. Seorang ulama karismatik yang apabila berbicara memberikan nasihat sangat menyentuh ke dalam relung hati. Bahasanya lembut, menyejukkan, dan mudah dipahami. Figur yang senantiasa mengingatkan kita kepada Allah dan istiqomah di dalam menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah Kiai Haji Nana Awwaluddin. Kelahiran beliau dilahirkan pada tanggal 12 Januari 1965 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1384 Hijriah, dari pasangan orang tua Bapak Haji Husin dan Ibu Hajah Leni. Beliau diberi nama Nana oleh seorang tokoh pendidik, yaitu Bapak Haji Ero Suryana yang berasal dari Ciamis, yang menetap dan menikah dengan orang gabus, dengan harapan mudah-mudahan kelak dewasa menjadi orang yang berperangai lembut. Kemudian nama Awwaluddin ditambahkan oleh guru beliau melalui bisyarah yang beliau dapat, bahwasanya di Gabus akan ada orang yang berhasil dan sukses di dalam berdakwah dan merubah citra Gabus dari zulumat kegelapan ilmu agama kepada nur cahaya ilmu agama, adalah orang yang akhir namanya ada kata-kata din. Diberikanlah nama Awwaluddin oleh sang guru. Masa kanak-kanak sampai remaja, beliau diasuh dan dibesarkan oleh seorang ibu yang salehah dan seorang ayah yang gigih dalam mencari nafkah. Setelah berusia 7 tahun masuk ke bangku sekolah dasar sampai selesai. Ketika usia 13 tahun beliau baru mengaji Al-Quran kepada Kong Haji Amil Arsyad. Beliaulah guru pertama yang mengajarkan dasar-dasar Al-Quran sampai khotam. Setelah khotam Al-Quran, guru beliau memanggil orang tua, yaitu Bapak Haji Husin, orang tua Kiai Haji Nana Awwaluddin, agar memberangkatkan anaknya ke pondok pesantren untuk belajar ilmu agama yang lebih dalam lagi. Tetapi arahan dan petunjuk dari guru beliau belum direspon oleh Haji Husin. Dan di masa remajanya Kiai Haji Nana Awwaluddin sempat berdagang ke Jakarta.
Walaupun beliau berdagang tetapi tidak seperti remaja yang lain yang menghabiskan masa remajanya dengan hura-hura. Dan beliau ketika selesai berdagang lebih senang untuk hadir ke pengajian yang ada di tempat sekitar dagang. Perjalanan beliau menuju pondok pesantren. Pada saat berusia 19 tahun, berangkatlah beliau ke pondok pesantren Risalatul Mu'awwanah yang diasuh oleh Kiai Haji Muhammad Yamin Bogor. Berawal dari suatu ketika Bang Sodikin, anak dari Haji teh, sahabat dari orang tuanya Kiai Haji Nana Awaludin yang sudah lebih dahulu mondok di Bogor, pulang ke rumah. Kemudian guru kita main dan menemui Bang Sodikin almarhum. Dan pada saat itu kebetulan ibu dari guru kita Hajah Leni, Ibu Hajah Iteh, ibunya Bang Sodikin, Ibu Hajah Nong, istri dari Engkong Haji Amil Arsyad, lagi berada di rumah itu dan ingin berangkat taklim ke Bekasi, Masjidnya Syarifah Nur Seha Al-Atas, kakak dari Al-Habib Ali bin Saleh Al-Atas. Ibu Hajah Iteh bilang kepada Hajah Leni, anak lu kin sama Sodikin. Lantas Ibu Hajah Leni bilang kepada guru kita, mau nggak tong mondok bareng Sodikin? Lalu jawab guru kita, mau. Singkat cerita, berangkatlah beliau menuju pondok pesantren menuntut ilmu pada tahun 1984 ke pondok Risalatul Mu'awwanah yang berada di Nagrak Bogor, asuhan Kiai Haji Muhammad Yamin, murid dari Kiai Haji Ahmad Sayuti dan murid dari Mama Satibi Gentur. Kurang lebih 10 tahun, dari tahun 1984 sampai tahun 1994 beliau belajar kepada sang guru, dari mulai kitab-kitab dasar sampai kitab-kitab besar, dan ditempahlah beliau zahir dan batin oleh sang guru. Pada tahun 1994 beliau dijodohkan oleh guru beliau kepada Ibu Eng Herawati. Pada awalnya beliau menolak dengan alasan ingin belajar lebih lama lagi. Karena takzim kepada guru, akhirnya beliau menerimanya. Singkat cerita, menikahlah beliau pada tanggal 16 Juli 1994 kepada Ibu Eng Herawati. Walaupun beliau tidak tinggal di pondok, akan tetapi masih tetap takhusus ngaji kepada guru beliau pulang pergi. Dan beliau dikaruniai seorang putri dari pernikahannya yang lahir pada tanggal 21 Agustus 1995 yang diberi nama oleh guru Kaifarini. Setelah berjalan 4 bulan, pada bulan Desember 1995 datanglah rombongan dari Gabus ke Bogor ke pondok pesantren Risalatul Mu'awwanah yang dipimpin oleh Bapak Haji Rosuryana, Ustadz Gem Said, tokoh-tokoh masyarakat dan beberapa teman dari guru kita untuk meminta izin agar Nana Awaludin diizinkan untuk segera pulang ke Gabus supaya bisa berdakwah, karena memang sudah sangat dibutuhkan. Melalui istikharah sang guru, akhirnya diizinkan pulang dengan berbekal keriduan dari seorang guru dan doa yang dipanjatkan khusus buat murid tercintanya. Mulai dakwah beliau. Ketika baru beberapa hari sampai di Gabus, setelah selesai sholat, beliau menumpahkan keluh kesahnya kepada sang istri sambil mencucurkan air mata dan berkata, Mi, apakah ayah mampu membahagiakan Umi? Dan apakah ayah bisa berdakwah di kampung Gabus ini? Seorang istri yang setia langsung mensupport dan berkata, bisa ayah. Orang lain bisa menjalani kehidupan, kita pun juga bisa. Ini adalah rasa kekhawatiran yang menuju kepada keyakinan. Al-Fakir juga merasakan seorang santri yang mempunyai anak dan istri, tidak punya pekerjaan, belum dikenal orang. Kalau tidak ada keyakinan yang kuat kepada Allah dan support dari seorang istri yang sejalan dan searah, maka ia akan meninggalkan ilmu, memilih kerjaan dan kerja. Banyak orang-orang yang gugur di fase ini. Mulailah sahabat-sahabat dekat beliau berkumpul dan diajak untuk membaca sholawat nariyah pada setiap malam Jumat dengan hitungan batu kerikil sebanyak 4.440 kali. Dan inilah titik awal pondasi dari dakwah beliau. Kemudian beliau melanjutkan taklim remaja Masjid Jami Al-Istiqomah yang sudah dirintis terlebih dahulu oleh Al-Mukarramah Ustadz Gem Said. Beliau mengajarkan dasar-dasar
Al-Quran, dan Kiai Haji Nana Awaludin mengajarkan tentang fikih, tasawuf, dan akidah. Nama Masjid Al-Istiqomah adalah pemberian dari Al-Habib Hasan bin Ali Al-Salabi Al-Idrus yang dikenal dengan Tuan Hasan, guru pertama dari para habaib yang mengajar pada sekitar tahun 1975. Pada saat itu nama masjid awalnya adalah Nurul Bakti, kemudian diganti oleh beliau menjadi Al-Istiqomah. Perjumpaan beliau dengan Habib Abdullah bin Husain bin Al-Haddad atau yang lebih dikenal dengan Habib Abdullah Cambang, hampir berbarengan masuknya Habib Abdullah bin Husain Al-Haddad ke Gabus dengan pulangnya Kiai Haji Nana Awaludin dari pondok pesantren, yaitu di awal sekitar tahun 1996. Habib Abdullah bersilaturahmi kepada tokoh-tokoh yang ada di kampung Gabus, diantaranya Bapak Muhammad Nauan, Bapak Haji Nalih, Bapak Haji Macep Effendi, Bapak Haji Sabri, Ustadz Gem Said, dan Bapak Haji Eros Suryana, dan tokoh-tokoh yang lain. Setelah beliau akrab dengan tokoh-tokoh yang ada di Gabus, beliau mengumpulkan mereka dalam satu majlis pembacaan Ratibul Haddad setiap malam Kamis dari satu rumah ke rumah yang lain, dan diajaklah Kiai Haji Nana Awaludin ke majlis itu. Setelah berjalan sekian lama, akhirnya majlis beliau diserahkan kepada Kiai Haji Nana Awaludin, dan beliau Habib Abdullah melanjutkan dakwah ke tempat yang lain. Mulailah berdatangan para habaib untuk silaturahmi ke kediaman beliau. Kemudian sahabat beliau Ban Abdurrahman Ikang mengumpulkan teman-teman beliau yang berdagang di Pasar Induk Cibitung, yang mereka sudah sering silaturahmi ke kediaman Kiai Haji Muhammad Yamin Bogor untuk membentuk pengajian pada setiap malam Rabu setelah aktivitas dagang di pasar. Dan pengajian tersebut dimulai dari jam 2 malam, pagi, dini hari sampai subuh. Pertengahan tahun 1996 mulailah beliau mengajar santri di kediaman beliau, dan santri angkatan pertama yaitu Al-Mukarram Ustadz Ahmad Sumarno, Al-Ustadz Haji Hamdari Sidik Al-Fakir, Ustadz Udin, Ustadz Almarhum Ustadz Abi Bakri, dan juga saudara Gunadi Rahman dan yang lain-lainnya. Sampai pada suatu saat tahun 1997 guru beliau Kiai Haji Muhammad Yamin silaturahmi ke kediaman beliau dan melihat sudah ada santri di rumah beliau. Maka Kiai Haji Muhammad Yamin memerintahkan untuk mendirikan kobong, pondok kecil sederhana di sebelah rumah beliau. Kemudian dikumpulkanlah sahabat-sahabat dekat beliau. Beliau mengungkapkan keinginannya untuk membangun sebuah pondok atas perintah guru, dan beliau meminta restu kepada para sepuh dan tokoh masyarakat di sekitar Gabus. Kemudian ditunjuklah Bang Ujang Muhayyad sebagai ketua panitia pelaksanaan pembangunan pondok. Pada tahun 1998, Ikatan Remaja Masjid Istiqomah Ikrais yang diketahui oleh saudara Didin Zainuddin di bawah arahan Bang Ujang Muhayyad mengadakan ikon besar, yaitu Tablik Akbar, yang mungkin baru pertama kali itulah acara besar di Tambun Utara di bawah naungan Bapak Haji Bapak Hakadamin Sada, dengan menghadirkan penceramah Al-Mukarram Al-Habib Mustafa bin Abdullah Al-Idrus melalui wasilah Al-Habib Abdurrahman bin Hasan Al-Idrus dan Habib Zain bin Abdul Qadir bin Sumaid, dan juga mengundang Kiai Haji Mamduh Mestari dari Kerawang. Setelah acara selesai, langsung dilakukan peletakan batu pertama pondok pesantren Rubaitul Istiqomah yang dipimpin oleh Al-Habib Mustafa bin Abdullah Al-Idrus, Kiai Haji Mamduh Mestari, dan tokoh-tokoh masyarakat. Nama Rubaitul Istiqomah adalah pemberian sahabat beliau, yaitu Habib Husain bin Ali Al-Abbas, yang sangat antusias mendorong pembangunan pondok yang asalnya diberi nama Ribatul Istiqomah, pondok yang setaraf dengan pondok-pondok besar. Karena ketawaduan beliau maka ditasghir menjadi Rubaitul Istiqomah, yang maknanya pondok kecil yang sederhana. Tidak lama dari itu Al-Habib Mustafa Al-Idrus memerintahkan Kiai Nana untuk terjun di bidang dakwah seperti beliau, dengan diberikan dan dipakaikan sorban yang beliau sangat suka dan sering sekali dipakai ketika ceramah sampai akhir hayat beliau. Begitu Al-Habib Hashim bin Ubaidillah Al-Bahar, beliaulah yang pertama kali mempopulerkan sebutan kiai di setiap ceramah beliau. Setelah melihat kiprah dakwahnya Kiai Haji Nana,
dan memberikan sorban hijau supaya dipakai ketika ceramah. Cuma Al-Fakir beberapa kali melihat beliau memakai sorban hijau karena menjaga akhlak dan adab. Berdirilah pondok pesantren dalam kurang lebih 1 tahun dari wakaf keluarga, 2 lantai dengan lantai kedua dari papan dan dindingnya dari pagar bambu sederhana, hasil swadaya masyarakat. Walaupun beliau sudah berdakwah ke masyarakat, tetapi di sela-sela waktu senggang beliau menyempatkan untuk mencari ilmu. Di antara ulama yang beliau datangi, pertama Ajengan Sugandi Cipanas, sebagai rujukan beliau apabila ada muskilah yang tidak terpecahkan. Yang kedua Al-Habib Abdullah Cilincing Abauh dari Pekalongan, Jawa Tengah, menjadi rujukan beliau pada ilmu kalam tauhid. Yang ketiga Al-Habib Muhsin bin Ali Abbas, ketika baru pulang dari Hadrami, beliau sempat bertabaruk mengkhatamkan beberapa kitab. Setelah itu diajarkan kepada kami para murid-muridnya. Menghadiri majlis-majlis besar, Majlis Al-Habib Ali Al-Habsyi Kuitang dari tahun 2006 sampai 2009. Sesekali hadir di Majlis Habib Abdul Qadir bin Muhammad Al-Haddad Al-Hawi Condet. 3 menghadiri Majlis Al-Habib Ali bin Abdurrahman Segaf Sabtu sore Bukit Duri. Mengikuti Ittihadul Muallimin yang didirikan Al-Habib Muhammad bin Ali Al-Haddad dan membaca kitab Azkar Nawawiyah, Qasaisul Ummatil Muhammadiyah dan Ajwibah Ghaliyah bersama Habib Zaki Maula Khelah dan Habib Ahmad Asgab. Yang kelima, menghadiri Majlis Habib Muhammad bin Ahmad Padak ketika beliau masih sehat. Setelah beliau sakit, menyempatkan mengikuti melalui live streaming. Selain itu juga beliau sangat gemar berziarah kepada ulama yang masih hidup ataupun ulama yang sudah meninggal dunia. Sampai ada kisah yang menarik ketika beliau menghadiri haul Mama Syatibi Gentur Cianjur pada tahun 2002. Ketika beliau mulai ke rumah Ang Walid anak Ang Nuh, beliau dipanggil oleh Ang Walid dan dipersilakan masuk. Ketika sudah duduk, Ang Walid berkata, "Saya berdiri di depan rumah dan memperhatikan ribuan orang yang hadir haul di tahun ini. Beberapa waktu yang lalu saya bermimpi bertemu dengan abah saya Ang Nuh yang sudah lama meninggal. Beliau berpesan, apabila di haul nanti ada orang yang hadir ciri-cirinya seperti ini, maka berikanlah sorbanku yang berwarna merah kepadanya." Dan ciri-ciri itu ada pada Kiai Nana. Diberikanlah sorban Ang Nuh melalui Ang Walid anaknya kepada Kiai Nana. Sekitaran tahun 2000, beberapa sahabat Kiai Nana bersepakat untuk membentuk Persatuan Taklim Gabungan, dan dibentuklah Permata Gabus, Persatuan Majlis Taklim Gabus, dan dipilihlah Bapak RW Anin sebagai ketuanya dengan program yang pertama menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, seperti tadi yang dibahas oleh orang tua kita Bapak Haka Damin Sada. Menghilangkan perjudian dan minuman keras yang begitu marak dan terang-terangan yang berada di daerah Gabus pada setiap acara hajatan. 12 majlis dari Gabus Rawa sampai Gang Bubur yang bergabung meliputi Desa Srijaya, Sri Mukti dan Gabus Bulak Sri Pur, dengan diadakan acara maulid setiap angkatan hajatan yang tadinya diisi dengan perjudian. Diawali dari setiap anggota majlis diisi dengan pembacaan Ratibul Abbas yang dipimpin Habib Abdullah bin Hasan Abbas, dan pembacaan maulid oleh Ustaz Abi Bakri, dan dilanjutkan tausiah agama oleh guru kita Ki Haji Nana Awaludin di bawah naungan Bapak Kepala Desa Haka Damin Sada, dan diteruskan oleh adik beliau yaitu Bapak Drahim Sada. Begitu marak syiar Islam di Gabus, yang tadinya anak-anak muda belum mengenal majlis, kini mereka sudah terbiasa memakai kopiah putih, baju koko dan memegang tasbih. Kemudian taklim tersebut berlahan-lahan dilanjutkan oleh anak dan mantu beliau yaitu Ustaz Diyardin Habib Lutfi bin Umar Abbas. Kemudian diajaklah para preman untuk bergabung di dalam majlis, dari mulai Kobak Baya, Gang Bubur, dan para pemborong duduk taklim di pondok pesantren Rubaitul Istiqomah ini oleh guru kita Kiai Haji Nana. Berubahlah pandangan masyarakat tentang kampung Gabus yang tadinya terkenal dengan kampung jawara dengan kejahiliannya, dan kini menjadi kampung jawara yang bersinar dengan ilmu pengetahuan, dengan lahirnya para asatiz yang memancarkan dakwah
ke daerah sekitar dan menjadi rujukan para di dalam akhlak, ibadah dan ilmu-ilmu yang lainnya. Alhamdulillah, ini semua karena karunia Allah yang diberikan untuk orang gabus dengan adanya guru kita Bapak Kiai Haji Nana Awwaluddin, sosok tawadu, rendah hati, sang pembaharu di abad ini khususnya di daerah Kampung Gabus. Beliau berangkat menunaikan ibadah haji pada tahun 2004. Sepulangnya beliau dari haji, mulailah kondisi beliau menderita sakit, tetapi dakwah beliau tetap bersinar walaupun dalam keadaan sakit. Pada tahun 2018 kemudian beliau berangkat ziarah ke Nabi Allah Hud yang ada di Yaman. Beliau berangkat ziarah bersama Habib Hud Bagir Al-Abbas, Al-Habib Ali Al-Habsyi, Haji Burai, Haji Tajuddin. Penglihatan beliau sudah mulai kabur, masih bisa melihat tapi sudah tidak jelas dan masih bisa berjalan. Ada cerita yang unik pada saat beliau berziarah ke Nabi Allah Hud. Beliau memilih ikut ziarah bersama rombongan dari bin Syekh Abu Bakar bin Salim ba'da zuhur yang dipimpin oleh Habib Umar bin Hafiz. Ketika di pertengahan beliau menaiki anak tangga menuju makom, kemudian lewatlah rombongan Habib Umar bin Hafiz melewati beliau. Haji Tajuddin berkata, "Mang, ada Habib Umar bin Hafiz mau lewat, Mamang mau salaman enggak?" Jawab Kiai, "Kalau seukuran merepotkan lebih baik jangan." Lalu berubahlah Haji Tajuddin untuk salaman kepada Habib Umar bin Hafiz, sementara Kiai berdiri di pinggir tangga dengan wajah ditutupi oleh sorban. Dan ketika Habib Umar melewati beberapa anak tangga, kemudian Habib Umar menoleh ke Kiai Haji Nana Awwaluddin dan turun mendekati Kiai dan membuka sorban penutup wajah beliau sambil memandang wajah Kiai dan tersenyum dengan senyuman yang sangat manis. Kemudian Kiai memegang tangan Habib Umar dan menciuminya begitu lama. Wallahu a'lam, hanya Kiai dan Habib Umar yang paham dengan bahasa isyarat senyuman tersebut. Begitu juga pada saat berziarah ke makam Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, ketika melewati semak berduri, karena pandangan Kiai sudah tidak jelas, beliau injak beberapa semak berduri itu tanpa ada rasa sakit, dan ketika diperiksa memang tidak ada sedikit pun luka yang ada pada kaki beliau. Wallahu a'lam, dilindungi oleh Allah. Pada tahun 2021 kesehatan beliau semakin menurun, sampai-sampai beliau melakukan operasi pada kaki beliau dan duduk di kursi roda. Walaupun demikian, semangat dakwah beliau tidak pernah surut. Sempat beliau mengajar pada malam Selasa dalam keadaan masih diinfus di dalam mobil. Beliau tidak tinggalkan taklim tersebut, subhanallah. Pada tahun 2022 penglihatan beliau dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Mata zahir beliau tidak bisa melihat. Al-Fakir di suatu malam tafakur, maha besar Allah kepada hamba-hambanya yang dikasihi. Di satu sisi Allah kurangi nikmat seseorang, di sisi lain Allah angkat nikmat yang lain. Kiai adalah sosok yang sangat menghormati, memuliakan orang-orang besar yang lebih tua dan para habaib. Pada saat beliau tidak bisa melihat, orang-orang besar itulah yang ditundukkan untuk mendekati beliau. Tidak sedikit yang Al-Fakir perhatikan, mereka mencium tangan Kiai. Itulah settingan Allah untuk menunjukkan kebesaran derajat hamba-hambanya yang Allah pilih. 1 tahun yang lalu di malam takbiran, malam 1 Syawal 1445 Hijriah, tanggal 19 April 2024 beliau dilarikan ke Rumah Sakit Ana Medika dan dirawat 2 minggu. Kemudian dipindahkan ke Rumah Sakit Ananda Medan Satria, kurang lebih 2 minggu di ruang ICU. Dan pada hari Sabtu setelah subuh tanggal 25 Syawal 1445 Hijriah bertepatan dengan tanggal 4 Mei 2024 Masehi, beliau menghembuskan napas terakhirnya, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kampung Gabus bersedih karena ditinggal oleh seorang tokoh yang sangat dicintai. Semoga Allah menempatkan beliau dan mengumpulkan beliau bersama orang-orang yang beliau cintai, kepada kekasih-kekasihnya Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pesan-pesan beliau diantaranya, rutinkanlah olehmu dan jangan kau tinggalkan membaca Ratibul Haddad setelah ba'da maghrib, Ratibul Atta setelah ba'da subuh,
dan ratib al-idrus setelah sholat duha. Bacalah sholawat nariyah walaupun cuma 11 mampunya kamu. Dawamkanlah wudu, karena beliau orang yang sangat menjaga wudu. Sampai pada saat berpergian dengan keadaan sakit pun beliau selalu sediakan air di dalam mobil, sampai beberapa botol untuk berwudu. Beliau sangat terkesan dengan nasihat Ki Haji Samsuri Pisangan, Masjid Mambaul Khair. Hidup di dunia jangan cuma belain tengkorak, belain juga ruhmu. Yang artinya jangan cuma makan dan minum untuk menyehatkan badan, yang nantinya akan menjadi tengkorak ketika sudah meninggal dunia. Ibadahlah untuk menolong ruhmu yang akan kekal. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Gabus Rawas Srijaya 15 April 2025. Cahaya yang bersinar di ufuk Gabus. Hadirin wal hadirat, mudah-mudahan sekelumit tentang biografi guru kita menjadi pendorong kita untuk semakin menimbulkan cinta kita kepada beliau dan juga mengikuti apa yang telah beliau ajarkan kepada kita. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.